Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Malam Jumat Kliwon 2007. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya, oke. Berlatarkan tahun 1990, di suatu desa sedang diadakan hunting dukun santet. Dukun itu dibawa ke rumah sakit, namun dengan ilmu perdukunannya, para suster ikut meninggoy. Scene pindah di tahun 2007. Joanna memergoki Dika sedang teleponan dengan ciwi lain. Pasti dia. Dia siapa sih, Jo? Udah adik, nggak usah pura-pura. Sheila yang mengetahui hal ini pun melerai mereka, sekalian menenangkan Joanna. Di sisi lain, Ramon memenuhi panggilan alam. Kemudian lanjut ngudut disamperin Dika. Sakit, Bro? Enggak. Malam hari di diskotik, Joanna memberikan parfum sebagai permintaan maaf kepada Dika. Di situ juga ada Raymond dan Sheila. Tiada angin, tiada hujan, mereka membicarakan tentang malam Jumat Kliwon. Tiap malam Jumat Kliwon, aku dengan ruang kuntilanak pocong nakut-nakutin orang. Film pun dimulai. Aktivitas diskotik dilanjut hingga mereka masuk mobil untuk pulang. Namun di tengah perjalanan, mereka dihadang operasi narkoboy. Benar saja, ada narkoboy di STNK-nya Ramon. Ia pun langsung gaspol. Namun di tengah jalan, mereka dihadang seorang ciwi bernama Vina hingga menabrak. Dalam keadaan sulit, mereka berusaha menghubungi seseorang. Namun gak ada sinyal. Lu ngapain lagi berdiri tengah jalan? Mantu tuh apa? Vina pun mengajak mereka ke sebuah rumah sakit tua untuk mencari cowoknya bernama Desta yang katanya terjebak di dalam. Tanpa pikir panjang, mereka langsung masuk. Mereka duduk untuk diskusi. Yang penting sekarang kita udah punya tempat buat sembunyi. Tak lama penelusuran dilakukan. Terlihat semuanya berdebu, usang, dan gelap. Mereka kembali istirahat di bekas kamar inap. Joanna pun bawel terus karena ketakutan. Tempat ini kayaknya asing banget. Nggak jelas. Ramon dan Dika menelusuri kamar lain. Disinilah Dika menanyakan asal muasal ada narkoboy di STNK-nya Ramon. Gara-gara lo kita semua di sini, tau gak? Sementara para ciwi duduk santai, Joanna yang semakin ketakutan menyalahkan Vina. Gue tuh cuma pengen kalian bantu gue cari Desta. Scene flashback ketika mobil Vina dan Desta mogok sehingga singgah di tempat ini. Mereka melakukan penelusuran hingga akhirnya ada setan yang ngusilin mereka hingga cowoknya Vina hilang. Ramon ke ruangan lain menutup pintu. Penelusuran ia lanjutkan hingga Ramon dijailin para setan. Ramon menemukan telepon, tentu saja mati. Di situ juga ada radio. Dika yang masih sendiri menenangkan diri dengan rebahan. Namun ia bangun lagi karena penasaran dengan sesuatu di kolong. Di sini juga Dika dijailin setan. Joanna yang masih sedih pengen ke toilet untuk bebersih. Bersama Sheila ia mencarinya. Joanna masuk sedangkan Sheila menunggu di luar. Joanna membersihkan lukanya di wastafel, namun keusilan setan terus berlanjut hingga Joanna membuka ruangan yang gak ada apa-apa. Joanna kembali ke wastafel. Ia malah nangis ditemani sosok tinggi besar. Karena udan, Joanna mau keluar, namun ia mengintip dari celah pintu. Tiba-tiba Sheila yang lagi nyantui didatangi sosok rambut panjang. Ia melanjutkan penelusuran ke kamar mandi kosong. Joanna bersembunyi didatangi sosok yang tadi. Sheila yang masih ketakutan juga didatangi sosok. Untung hanya mimpi dan Joanna udah kembali. Vina sendirian memutuskan rebahan. Ia bangun kembali, namun ranjang dibalik. Beruntung Vina selamat. Vina yang kabur akhirnya bertemu Ramon. Namun ia dimarahi karena dianggap membawa sial. Jangan ikutin gue. Joanna dan Sheila kembali ke tempat awal. Tentu saja Vina hilang.
Terlihat Sheila ngos-ngosan. Ramon yang sendirian melihat beberapa suster lewat. Ia menghampirinya, tentu saja udah hilang. Ramon balik badan dan para suster menghampirinya. Di lorong rumah sakit, Ramon bertemu suster yang juga membawa senter. Tiba-tiba ia pun berjalan di antara suster-suster. Niat kabur malah kepleset. Dika melanjutkan penelusuran. Lambat laun ia juga menjadi objek keusilan si setan. Dika ke sebuah kamar kemudian naik ke atas. Tiba-tiba Joanna dan Sheila masih bersama. Terlihat Joanna masih terpukul dengan pengalamannya tadi. Sheila agak menjauh. Karena melihat setan, Joanna pun pergi. Dika menemukan seseorang memakai tutup. Dika mengira itu adalah Ramon. Ia pun membukanya. Dika segera kabur dan turun tangga. Joanna sampai di tempat aman. Namun ia didatangi setan merayap. Joanna pun beristirahat di atas ranjang. Karena melihat sesuatu, Joanna kabur. Tak sengaja Joanna melihat tindakan operasi. Sheila sampai di tempat seperti taman. Ia melihat ada seseorang duduk di kursi roda. Sosok itu berdiri dan ada darah di kakinya. Kembali ke Joanna yang sudah diintai beberapa setan. Ia duduk lagi, namun ada yang nemenin. Tak tahu harus kemana, Joanna muter-muter. Padahal di situ juga ada Raymond. Raymond bercermin, namun Vina duduk menenangkan diri. Ada sesuatu mengenainya. Ia kabur. Vina minum obat penenang dan didatangi setan. Ia kabur ke tangga, malah ditarik. Beruntung lolos. Sampai di atas, si setan tetap ngikut sehingga Vina turun lagi. Raymond kembali didatangi setan. Karena kaget, tangannya pun terluka. Di tempat aman, ia menenangkan diri dengan udutnya. Disinilah Raymond menemukan tengkorak. Sheila kabur sendirian juga menemukan sesuatu. Sesuatu itu bangun. Joanna yang kebingungan bertemu setan bergelantungan. Hingga ia kembali menyelamatkan diri. Sheila sampai di tempat yang dipenuhi banyak kertas. Ia nengok ke kolong. Tentu saja ada setannya. Setan itu masuk ke sebuah ruangan. Sheila yang penasaran pun ngikut. Disinilah ia bertemu Joanna. Mereka mencari setan itu. Ternyata Joanna muncul dari arah lain. Iseng-iseng Vina nguping di balik tembok yang di baliknya dipenuhi suster setan. Joanna dan Sheila berunding untuk mencari jalan keluar. Mereka segera bertindak, namun malah bertemu laki-laki aneh. Mereka sembunyi karena laki-laki itu membawa kapak. Si laki-laki mendekat. Beruntung mereka nggak ketahuan. Merasa aman, mereka keluar. Dika yang melihat laki-laki itu malah mengikutinya naik ke atas. Dika langsung menyerangnya, beruntung ia menang. Scene flashback ketika tragedi hunting dukun santet di scene awal. Joanna dan Sheila masih mencari jalan keluar. Mereka masuk ke sebuah ruangan. Dika yang berjalan, tiba-tiba laci di belakangnya membuka sendiri. Ia juga melihat seseorang membawa jenazah. Tiba-tiba Joanna hanya bisa nangis. Sedangkan Sheila minta maaf karena sebenarnya Aku sama Dika. Jadi cewek yang selama ini digodain sama Dika itu. Joanna pun sangat kecewa dengan sahabatnya itu. Sementara Vina masih asruk-asrukan. Ia bertemu seseorang dan mengiranya itu Desta. Di sisi lain, Joanna bertemu Dika. Ia pun langsung ngelabrak Dika. Disinilah Dika mengakuinya, namun Joanna malah mengaku jika ia pernah hamil anaknya Dika. Namun ia malah menggugurkannya. Joanna kabur, namun ia bertemu Raymond yang sedang kerasukan. Terjadilah pertarungan antar dua sahabat yang dimenangkan Dika. Dikira udah selesai, Dika salah.
Joanna yang bertemu Sheila pun memutuskan kabur. Dika sadar jika itu bukan Raymond, namun setan. Ia pun dimatoikan. Sheila menuntun Joanna keluar. Beruntung mereka menemukan pintu itu, namun mereka masih harus asruk-asrukan dalam hutan. Tiba-tiba mereka mendapat serangan pamungkas dari berbagai setan di situ. Di ending, tersisa Joanna sendirian. Ia bangkit, beruntung ada mobil lewat sehingga ia mendapat bantuan. Kalian kan tahu kan, di rumah sakit itu banyak makhluk-makhluk gentayangan. Lagian sekarang malam Jumat Kliwon. Kamu tahu kan artinya malam Jumat Kliwon? Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 2,3 dari IMDb. Untuk rating versi saya beri nilai 3,0. Sampai di sini rangkum film Malam Jumat Kliwon 2007 dan see you next video.